Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Sido Mahlendra di channel Sin Indo. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bahas karambit ya. Jadi gini, kemarin itu kapan hari yang lalu itu ada sahabat kita yang komen ya, tanya. Saya rasa pertanyaan ini cukup bagus ya menurut saya. Pertanyaannya seperti ini teman-teman. Coba saya carikan ya. Bentar saya carikan pertanyaannya. Kok di sini? Mana ya? Sudah saya screenshot kalau nggak salah. Pertanyaannya, oh ini. Oh, nggak keluar. Oh ini sudah keluar. Nah ini. Pertanyaannya seperti ini teman-teman. Dari sahabat kita Adam Hakiki ya. Beliau bertanya, gunanya kerambit diputar-putar itu buat apa? Terus dia bilang waktu belajar justru malah dimarahi guru kalau kerambit diputar-putar. Baik, terima kasih untuk saudara Adam Hakiki yang pertanyaannya saya rasa itu cukup bagus dan sudah mewakili beberapa pertanyaan-pertanyaan dari mungkin kalian yang penasaran kerambit kok diputar-putar seperti itu ya. Jadi nanti saya bahas, saya jawab di sini. Jadi gini teman-teman, kenapa sih kerambit itu kok diputar-putar? Terus kalau waktu belajar ya dimarahin guru kalau kerambitnya diputar-putar. Jadi itu nggak salah, statement beliau itu nggak salah. Memang pada dasarnya senjata kerambit itu tidak untuk diputar-putar, tidak untuk dimainkan diputar-putar lah. Intinya dibuat gerakan berputar-putar. Seperti itu ya. Tapi gerakan itu kalau tidak untuk diputar-putar itu saya rasa itu untuk gerakan fight style teman-teman. Sama halnya dengan pada nunchaku. Nunchaku ataupun karambit itu pada dasarnya adalah senjata untuk fight teman-teman. Ya. Jadi kalau kita saat melakukan fight terus kita memutar-mutar nunchaku freestyle ya, gerakan freestyle nunchaku atau gerakan freestyle karambit, ya otomatis kita kalah cepat dengan lawan kita konsentrasinya malah konsentrasi ke gerakan memutar-mutar karambit atau nunchaku itu teman-teman. Jadi saya rasa sih ya, karambit dan nunchaku itu hampir sama karena pada dasarnya senjata karambit atau nunchaku ini untuk kebutuhan fight ya teman-teman. Tapi tidak ada salahnya karambit atau nunchaku itu berkembang agar lebih menarik lagi dan banyak peminatnya, terutama di kalangan yang mereka tidak memiliki basic skill bela diri atau martial art ya teman-teman. Jadi untuk mengembangkan dan untuk mempromosikan, mengenalkan lebih jauh senjata karambit ini, kita memerlukan teknik-teknik yang lebih disukai oleh orang-orang barat pada umumnya. Masa iya sih kita memiliki senjata seperti contohnya keris ya teman-teman. Mereka tertarik dengan teknologi penempaan keris, itu juga menarik perhatian para orang-orang barat ya. Bahkan sudah diakui dunia kalau keris itu adalah warisan budaya Indonesia khususnya. Dan teman-teman, karambit ini berasal dari Minangkabau sebenarnya. Dan bentuknya juga pada dasarnya juga nggak seperti ini. Nggak seperti ini ya. Jadi ini adalah karambit modern yang didesain taktikal teman-teman.
Ya, bentuknya lebih bervariatif sekarang. Kalau di zaman dulu karambit itu bentuknya ya seperti ada dua. Karambit itu ada karambit jantan dan karambit betina. Sebenarnya itu senjata khas dari Minangkabau, teman-teman. Dan tidak dipungkiri lagi orang-orang barat pada khususnya di kesatuan militer mereka tertarik dengan menggunakan senjata karambit. Itu karena apa? Jadi gini ceritanya, teman-teman. Itu saya nggak tahu di negara mana. Ada yang ingin belajar kesatuan militer mereka itu ingin belajar karambit, teman-teman. Karena saat di medan perang, khususnya tentara yang untuk medis ya, itu tidak diperbolehkan menggunakan senjata, teman-teman. Jadi tembak atau pisau seperti itu tidak diperkenankan dilarang untuk membawa senjata tajam atau senjata bela diri ya. Nah, mereka menggunakan karambit, ingin belajar karambit itu untuk menggunakan untuk bela diri mereka. Jadi saat untuk menolong rekan mereka saat di medan perang, itu kan juga ada kemungkinan saat untuk diserang oleh musuh. Nah, untuk membela diri kalau dia nggak ada senjata, pakai apa coba? Nah, mereka bisa menggunakan karambit, teman-teman. Karambit ini kecil, sebenarnya itu nggak sebesar ini. Ini juga masih tergolong cukup besar ya. Jadi karambit itu kecil sebenarnya. Kalau dibuat untuk mereka itu yang tenaga medis itu, dia didesain kecil dan simpel sekali bentuknya, supaya bisa diletakkan di saku, atau di anggota ini ya, ditaruh di sini gitu, ditaruh di sini. Jadi nanti enak waktu dia kan nggak tahu musuhnya kalau dia bawa senjata karambit, kan dikira itu alat untuk kedokteran. Jadi diambil seperti ini, lalu bisa dibuat untuk membela diri, ya, seperti itu. Jadi teman-teman, dan untuk menarik perhatian warga atau orang luar, kita tidak ada salahnya untuk mengembangkan karambit dengan teknik-teknik freestyle, teman-teman. Agar bermain karambit itu lebih menyenangkan lagi, lebih menguji adrenalin, dan lebih berkreatif, lebih indah gitu. Jadi lebih menyenangkan gitu saat memain karambit. Jadi karambit itu tidak selalu untuk gerakan untuk fight style. Jadi nggak monoton seperti itu, teman-teman. Jadi biar ada biar ada kesan internasionalnya gitu. Dan ini untuk memainkan karambit freestyle, untuk memutar-mutar karambit ya, seperti ini ya, itu dibutuhkan keberanian dan teknik yang benar, teman-teman. Karena apa? Ini adalah senjata yang sangat tajam sekali, teman-teman. Coba lihat, ini tajam sekali. Saya goresnya pelan sekali ini, teman-teman. Ini nggak pakai tenaga ini, teman-teman. Tuh, sobek. Jadi di plastik saja ketajamannya sudah begitu tajam, apalagi kalau kita mengenai kulit seperti ini ya. Kalau menggores kulit seperti ini ya tahu sendiri nanti seperti apa kulitnya. Sekali lagi ya, di plastik, di gini. Kotor, makanya dia nggak terlalu tajam. Nah, sudah bisa bersih kan? Nah, ini loh. Tuh. Jadi ini bahaya sekali kalau kita memutar karambit ya, lalu mengenai tangan di sini. Kena di sini nih. Sudah pasti sobek, teman-teman. Makanya ada tekniknya untuk memutar karambit agar tidak mengenai tangan seperti ini. Ya. Itu ada tekniknya. Jadi kalian bisa lihat teknik-tekniknya itu di playlist saya, itu ada banyak agar para pemula
atau kalian yang saat ini lagi tertarik dengan menggunakan senjata karambit freestyle ya, kalian bisa lihat di playlist saya itu banyak. Saya share beberapa trik-trik untuk bermain karambit freestyle. Jadi intinya itu teman-teman. Kenapa sih karambit itu diputar-putar? Bermainnya itu harusnya nggak seperti itu gitu. Dan saya rasa tuh karambit biar ada kemajuan gitu loh teman-teman. Ada kemajuan dan lebih menarik lagi, lebih menyenangkan bermain karambit. Jadi nggak monoton. Masa kita punya karambit disimpan di rumah, kalau ada kebutuhan mendadak saat kita mau fight gitu ya, masa kita mau cari-cari gara-gara gitu sama orang untuk saat ini yang hukumnya sudah berlaku. Ya kalau zaman perang zaman dulu, kalau kita kemana-mana bawa karambit, bawa senjata, nggak ada masalah. Kalau sekarang kalian menteng-menteng senjata kan juga nggak etis gitu di jalan raya, di tempat umum. Nah, itulah gunanya ada karambit khusus untuk latihan. Jadi dia itu karambitnya dari dummy, dari plastik atau dari kayu ya, atau dari besi, ada juga yang tumpul juga ada. Kalian bisa beli di toko-toko online, di grup-grup Facebook pecinta karambit gitu, banyak teman-teman untuk belajar ya. Kalau kalian sudah mahir, sudah terbiasa, sudah menemukan feel-nya, jadi tangan kalian itu sudah enak banget, nggak takut untuk kena karambitnya seperti ini ya, nanti kena seperti ini kan. Jadi nggak takut seperti itu, kalian bisa belajar menggunakan karambit dummy ya. Jadi kalau kalian takut menggunakan karambit yang tajam seperti ini, kalian bisa menggunakan karambit yang dummy dulu. Jadi itu enak. Jadi nggak takut, nggak khawatir untuk mengenai tangan. Kalau sudah terbiasa, kalian bisa menggunakan karambit yang tajam. Oke. Nah, untuk resikonya ya teman-teman, kalau kita gerakannya salah, ini kalau gerakan ini ya, ini bisa kalau loncat set kena sini teman-teman, kena mata, kena sini. Jadi bahaya memang bermain karambit. Karena itulah kita kalau bermain freestyle karambit itu ada rasa puas tersendiri saat kita bisa melakukan gerakan itu. Soalnya apa? Ini resikonya tinggi kalau bermain ini. Beda halnya dengan nunchaku. Nunchaku juga beresiko. Nunchaku itu beresiko teman-teman. Kalau kita menggunakan nunchaku yang dari metal, yang nunchaku Vice ya, kita buat untuk bermain freestyle, itu resikonya juga cukup tinggi. Tapi nggak sebahaya karambit karena dia nggak tajam. Kalau kita kena tangan juga paling ngemar ya. Yang bahaya itu kena kepala. Nah, kita bisa kasih solusi, kita pakai pelindung kepala, topi atau seperti apa ya, topi. Kita gunakan seperti ini topinya ya. Kita balik, kita melindungi area sebelah sini nih. Biar nggak kena nunchakunya, seperti itu. Tapi kalau karambit, kita bisa pakai solusi, kita pakai jaket lengan panjang. Itu juga cukup untuk melindungi. Tapi kalau karambitnya sangat tajam juga masih tembus teman-teman ke kainnya jaket itu. Jadi intinya gitu ya teman-teman. Cukup sekian dulu videonya dari saya. Jadi intinya, kenapa sih karambit itu digunakan diputar-putar? Itu tujuannya untuk menarik perhatian warga internasional, warga orang-orang barat ya. Mereka kalau diajarin untuk martial art, kebanyakan belum begitu tertarik teman-teman. Jadi mereka tertariknya itu dengan gerakan-gerakan freestyle. Soalnya terlihat keren, juga terlihat menyenangkan. Ada kepuasan tersendiri saat kita bisa melakukan gerakan-gerakan freestyle. Soalnya ini tajam. Sama halnya dengan balisong itu, pisau balisong itu ya. Kalian tahu kan pisau balisong yang dia pisau kupu-kupu kalau nggak salah ya namanya. Itu juga sama kan, dia ada freestyle-nya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi apa salahnya dan tidak ada salahnya juga kita mengembangkan karambit dengan teknik-teknik freestyle teman-teman, agar tidak kalah dengan orang-orang barat. Ya karena ini adalah senjata khas Indonesia,
kita sebagai warga negara Indonesia harus patut bangga untuk menggunakan karambit. Masa kalian senjata dari balisong dari barat, terus nunchaku dari Cina atau Jepang, kalian bangga menggunakan senjata-senjata itu untuk freestyle, sedangkan kalian menggunakan senjata khas dari negara kita sendiri, dari Minangkabau, Indonesia, kalian masa mencaci maki, diputar-putar malah di komen apalah gitu ya. Jadi janganlah, saya rasa malah kalian harus mendukung kreativitas orang saat menggunakan senjata karambit ini, agar karambit ini lebih dikenal lagi oleh masyarakat luar negeri, teman-teman. Oke, terima kasih. Cukup sekian dulu bahasan tentang karambit kali ini. Terima kasih sudah melihat video saya, dan jangan lupa tombol subscribe-nya kalian pencet dan tombol loncengnya juga kalian pencet agar tidak ketinggalan notifikasi video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.